Selamat pagi buat Oma, Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita kembali bertemu di Seduh, Senin Teduh, bersama kami, Pendatua GKP Kampung Tengah. Hari ini bertema Tuhan yang menyembuhkan. Kita akan membaca ayat pendukungnya, diambil dari 1 Petrus 5 ayat ke-6 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan buat kita semua. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti sungai, seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dari 1 Petrus ini, ada 4 hal yang Tuhan minta untuk kita. Yang pertama, rendahkanlah dirimu. Mungkin kita bertanya, mengapa orang sakit? Padahal Tuhan adalah Allah yang sangat penuh dengan kuasa. Dan ternyata di saat manusia sakit, disitulah dia baru berada pada titik rendahnya. Makanya di ayat yang kita baca tadi dibilang Tuhan, rendahkanlah dirimu. Apapun kondisi kita, di saat kita sedang sukses, di saat kita sedang bergumul, selalu tetap rendahkanlah diri kita. Karena yang tinggi itu kemuliaan Tuhan. Karena saat kita merasa diri kita tinggi, kita nggak bisa menjangkau manusia. Kita nggak bisa menjangkau Tuhan. Disitulah kita harus belajar untuk merendahkan diri. Yang kedua, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara kamu. Setiap manusia mempunyai kekhawatiran. Berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang khawatir tentang kesehatan, ada yang khawatir tentang ekonomi, ada yang khawatir tentang keluarga, dan berbagai-bagai hal kekhawatiran lainnya. Sebagai manusia, kekhawatiran itu bisa ada sama kita. Tapi Tuhan bilang pada kita, serahkan kepada Tuhan. Karena waktu kita bawa-bawa kemana-mana kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta saja dari hidup kita. Tapi saat kita menyerahkan sama Tuhan, Dia akan berikan bertahap apa yang harus kita lakukan selama kita merendahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, sadarlah dan berjaga-jagalah. Inilah momen di mana kita sebagai manusia terkadang jatuh di dalam dosa. Di saat kita tinggi hati, di saat kita membawa kekhawatiran kita, si iblis masuk dalam hal itu. Dia akan membuat kita untuk menyalahkan Tuhan atas segala yang kita alami, atas segala masalah yang kita alami. Si iblis akan masuk dan mulai mengocak-ocak, mengobrak-abrik kita punya iman. Maka di awal tadi Tuhan bilang, rendahkanlah diri, serahkanlah kekhawatiran. Itu titik awalnya. Lalu keempat dibilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita diam saja.
kita tidak punya kekuatan. Ada iman kita. Bagaimana iman itu tumbuh? Belajar. Belajar dengan apa yang kita hadapi. Belajar dengan firman Tuhan. Baca Alkitab. Di situ ada banyak kekuatan Tuhan. Kita akan belajar semakin kuat dengan iman kita. Dari 4 hal tadi, rendahkanlah dirimu, serahkanlah kekhawatiranmu, berjaga-jagalah, dan lawanlah. Ada satu yang Tuhan kasih di ayat 10 dikatakan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus, akan melengkapi kamu. Jadi kita sanggup bukan karena kita sanggup, karena Tuhan melengkapi. Lalu dikatakan bahwa Tuhan akan meneguhkan. Di saat kita lemah, di saat kita ragu, Tuhan kasih kekuatan yang baru. Tiap pagi ada selalu yang baru yang Tuhan kasih. Lalu dibilang bahwa Tuhan akan menguatkan dan mengokohkan iman kita. Rendahkan dirimu, serahkan pada Tuhan segala kekhawatiranmu, lawanlah dia si iblis itu. Dan semuanya Tuhan akan teguhkan dan kuatkan. Apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, Tuhan sudah banyak sekali memberikan keajaiban. Bahkan di saat jemaat tersebut tidak bisa bertemu dengan Tuhan, hanya menjamah jubahnya saja, tapi karena imannya dia sembuh. Tuhan punya banyak cara buat kasih kesembuhan sama kita. Tetap percaya, tetap teguh, dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah sumber kasih, Allah sumber kekuatan, Allah sumber iman. Kami, anak-anak-Mu, dengan segala kekhawatiran kami serahkan kepadamu. Ajarkan kami untuk selalu rendah diri, rendah hati kepada Tuhan, dan di dalam kami melawan si jahat, si iblis, kami percaya Tuhan yang meneguhkan iman kami, Tuhan yang memberikan kekuatan, dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang memberikan kami pengharapan, dan pengharapan kami pada Tuhan tidak pernah sia. Kami menyembah Allah yang hidup, yang selalu menyertai kami sampai dengan kesudahannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, tetap percaya sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan sampai kita bertemu kembali di seduh berikutnya. Tuhan memberkati.